teman-teman masih mau nih kira-kira jadi motovlogger, view-nya sedikit loh ya, view-nya itu tidak menjanjikan kalau jadi motovlogger. Jadi ya teman-teman, kalau ada yang kira-kira nge-YouTube itu banyak view-nya, mending cari yang kira-kira banyak penontonnya tuh apa itu ya. Jadi teman-teman nggak usah berpikir dulu yang namanya katanya penghasilan YouTube jutaan, ratusan juta, mungkin miliaran juga ya. Memang betul sih ada yang penghasilannya sampai seperti itu, tapi memang mungkin kalangan-kalangan tertentu ya. Tidak semua YouTube itu penghasilannya sama ya. Jadi memang yang diutamakan itu adalah view harus banyak ya. Jadi semakin banyak view YouTube ya, penghasilan kita juga akan semakin bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali. Ini pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Wonosobo ya. Ini jalan utamanya di Kota Wonosobo yang mau ke arah Dieng, mau ke arah Semarang, Temanggung, Magelang. Yang dari arah Banjarnegara atau Purwokerto, ini jalan utamanya lewat ini ya. Jadi ini jalan lewat kota. Dan di depan kita akan menjumpai lampu merah Taman Plaza Wonosobo. Teman-teman yang mau ke arah Dieng, di sini tinggal lurus saja ya. Mau ke alun-alun Wonosobo ke Dieng, yang mau ke Semarang, Temanggung, Magelang, di sini harus belok kanan. Oke teman-teman, kita sambil belajar untuk ngevlog ya. Hari ini saya akan angkat tema, mungkin teman-teman yang mau menjadi seorang motovlogger ya, seperti saya. Ini ada di yang Boulevard. Ya, jadi teman-teman yang mau menjadi seorang motovlogger seperti saya ini ya. Jadi sementara di awal-awal sebelum teman-teman terjun langsung ke jalanan seperti ini, yang pasti tentukan dulu tema yang akan teman-teman gunakan ya. Teman-teman mau jadi tema apa nih, seorang motovlogger yang bagaimana? Yang mau sekedar keliling jalan-jalan ya seperti saya ini ya sekedar mengukur jalan aja ya teman ya. Jadi hanya ya seperti ini jalan yang ke arah nanti Temanggung. Tentukan dulu tema ya, karena banyak sekali teman-teman motovlogger yang setiap kali mereka bikin konten itu ada banyak tema ya. Salah satunya mungkin ada yang tema ke arah atau petunjuk jalan ya, petunjuk jalan ke arah tempat-tempat wisata, atau mungkin petunjuk jalan mengenai kondisi atau suasana terkini ya di kota maupun di desa. Kemudian juga ada yang dengan tema mungkin motovlog sambil godain cewek-cewek cantik ada ya, atau barangkali sambil kebut-kebutan di jalan juga ada. Yang bikin sosial juga ada ya teman-teman ya, mungkin saling membantu. Jadi ada mungkin kalau ada yang orang-orang yang membutuhkan mungkin sambil tema itu, atau barangkali juga ada tema yang ribut-ribut di jalan nih. Jadi sesama teman sebetulnya, tapi dibikin rupa jadi seolah-olah ribut sama orang ya, seperti itu. Jadi ya tentukan dulu sebelum kita melangkah ya. Jadi ya kalau kesah jadi motovlogger juga sebenarnya ada ya, seperti saya sendiri teman-teman. Mungkin sebelumnya udah pernah saya bagikan bahwa kalau kesah menjadi seorang motovlogger itu kadang-kadang ya view-nya kadang-kadang sedikit nih, seperti saya sendiri. View-nya masih sedikit dan juga masih seperti inilah teman-teman. Jadi harus
bersabar, apalagi memang masih pemula ya. Ya, tapi memang meskipun pemula, ternyata di luar sana juga banyak nih YouTuber yang ternyata subscribe baru berapa, tapi ternyata view-nya langsung meledak ya, langsung banyak. Mungkin dipengaruhi dengan satu, mungkin thumbnail yang bagus lah ya, thumbnail yang bagus. Ya mungkin ada sedikit sentuhan di situ. Kadang saya pernah lihat di salah satu YouTube juga, yang tadinya subscribe sedikit, kok tahu-tahu baru berapa bulan udah langsung puluhan ya. Nah itu ternyata dari thumbnail sangat pengaruh. Thumbnail itu mungkin dibuat sedemikian rupa ya, sebagus mungkin, meskipun isinya tidak 100% sama, tapi dari ya ada persamaan sedikit lah, meskipun tidak 100%. Cuman hanya dipoles saja, yang tadinya mungkin warnanya kurang bagus kemudian dipoles jadi lebih bagus ya. Itu juga bisa pengaruh itu. Jadi ada salah satu YouTuber yang seperti itu, ternyata bagus banget nih view-nya. Jadi banyak orang yang pengen nonton ya. Mungkin di situ juga dibalut juga dengan adanya isi-isi. Sebentar, ini lagi banyak jadi dibalut juga mungkin dengan percakapan ya di dalam, dengan seseorang, atau mungkin kejadian-kejadian yang ada. Itu mungkin menambah atau lebih menarik lagi dari sisi isi dari konten tersebutnya. Ini saya bilang kayak gini, arah pembicaranya kemana ini ya, nggak nyambung banget teman-teman ya. Harap maklum, memang ini saya masih dalam tahap belajar juga ya, belajar ngomong apa sih yang akan saya omongkan hari ini. Aduh, jadi nggak fokus ya. Tadinya saya sih sebenarnya mau ngomong ini nih, teman-teman masih mau nih kira-kira jadi motovlogger, view-nya sedikit loh ya, view-nya itu tidak menjanjikan kalau jadi motovlogger. Jadi ya teman-teman, kalau ada yang kira-kira nge-YouTube itu banyak view-nya, mending cari yang kira-kira banyak penontonnya tuh apa itu ya. Kalau motovlogger ya memang seperti ini sih ya. Ya meskipun memang ada nih yang view-nya banyak, tapi nggak semua seorang motovlogger itu pasti view-nya banyak, enggak ya. Waduh. Tapi ya memang ya seperti inilah ya. Kembali lagi ke mungkin apa yang dinamakan dengan rezeki ya. Rezeki mungkin udah diatur ya, udah berbeda-beda ya, antara satu orang dengan orang yang lainnya, antara satu YouTuber dengan YouTuber lainnya itu pasti rezekinya akan beda-beda. Cuman ya memang ya namanya rekomendasi YouTube juga kita nggak tahu ya, yang direkomendasikan juga yang seperti apa. Jadi teman-teman nggak usah terlalu pusingin lah antara rekomendasi ini yang jadi ini seperti apa. Memang suka-suka YouTube sih menurut saya, iya kan. Ya mungkin teman-teman yang udah merasa oh kontennya udah bagus banget nih, mungkin akan meledak. Oh ternyata begitu diupload malah view-nya sedikit banget ya. Jadi kan memang suka-suka YouTube ya, kita mungkin udah berusaha maksimal mungkin, namun hasilnya masih seperti itu ya. Ya saya kadang-kadang juga kalau mau mikir yang aneh-aneh, jadi ya kurang semangat kalau mau bikin konten. Tapi ya udahlah, saya konten seperti ini aja. Oke, ini kondisi jalan ke arah Kertek
cukup ramai untuk hari ini. Ini kebetulan hari cuaca juga, meskipun sebagian di tempat lain tuh kelihatan mendung ya, di atas mendung, tapi di sini tuh masih cukup panas dan cerah. Ya ampun, saya mau ngomongin apa, jalannya kemana, ininya kemana, konten nggak jelas. Saya itu konten-konten yang nggak jelas, jadi ya harap dimaklum teman. Wah, ini plat mobilnya cantik banget nih. Bukan orang sembarangan nih pasti ya. Oke, kita salip aja. Kalau kanan agak-agak rame, ternyata kiri masih bisa untuk kita dahului ya, meskipun harus lebih hati-hati. Ini di depan nanti ada patung, bukan patung, apa ya, tugu ya. Ada tugu karika. Jadi memang karika ini adalah makanan khas, atau bukan makanan ya, apa namanya ya, ya semacam, sebenarnya sih karika itu disebut juga dengan pepaya gunung. Nah, kalau di Wonosobo itu kan dibuat semacam manisan ya, manisan karika yang bisa kita banyak temui di toko-toko oleh-oleh ya. Di toko oleh-oleh kita banyak banget. Jadi dibikin semacam manisan pakai sirup ya, rasanya udah pasti manis. Dan juga ada yang dibikin keripik juga ya, keripik karika. Ini sebagai oleh-oleh khas dari Wonosobo ya, atau khas dari Dieng. Karena memang untuk karika ini hanya tumbuh di beberapa tempat saja yang ada di Wonosobo, yang ada di Indonesia terutama ya. Hanya tumbuh di beberapa tempat. Jadi tidak semua tempat itu bisa ditanami atau bisa ditumbuhi karika ya, karena memang itu kan harus di tempat-tempat khusus, suhu yang bukan tempat khusus, tapi suhu yang mungkin bisa lebih dingin ya. Mungkin di tempat lain pun dengan suhu udara yang dingin akan bisa tumbuh yang namanya karika ini. Kini kita sampai di SPBU Kertek Wonosobo. Ini cukup ramai juga sih. Oke, kita lanjut lagi ngomong-ngomong soal YouTube. Jadi memang lebih menarik ya kalau kita mau terjun di dunia YouTube. Jadi teman-teman nggak usah berpikir dulu yang namanya katanya penghasilan YouTube jutaan, ratusan juta, mungkin miliaran juga. Ya memang betul sih, ada yang penghasilannya sampai seperti itu. Tapi memang mungkin kalangan-kalangan tertentu ya. Tidak semua YouTube itu penghasilannya sama ya. Jadi memang yang diutamakan itu adalah view harus banyak ya. Jadi semakin banyak view YouTube ya, penghasilan kita juga akan semakin bertambah. Jadi untuk subscriber itu juga ya, subscriber itu kan aslinya pelanggan ya, atau langganan. Jadi dengan kata lain, kalau banyak subscriber ya otomatis seharusnya ya, bukan otomatis, seharusnya view-nya juga akan semakin banyak. Tapi itu juga tidak sebagai patokan, karena ada yang subscribe-nya sedikit, view-nya banyak juga ada ya. Jadi mungkin hanya menonton tanpa mereka harus subscribe. Jadi seperti itu. Dan ada pula yang subscribe-nya banyak tapi ternyata kok penontonnya sedikit. Nah itu juga banyak tuh, itu sama dengan saya juga nih, subscribernya udah ya mungkin ya memang belum banyak ya, masih 1000 lah. Penontonnya juga sedikit ya, itu wajar ya, dimaklumi lah ya. Tapi ya bukan hanya itu sebetulnya,
Saya tuh pinginnya subscriber segini bisa menghasilkan uang yang banyak ya. Dengan kata lain ya view harus banyak. Cuman saya masih bingung nih yang view yang menarik atau konten yang menarik itu yang seperti apa, saya belum nemu ya. Kayaknya kita sampai di Pasar Kertek, perempatan Pasar Kertek. Mungkin sampai di sini untuk pertemuan kali ini ya. Nanti kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.